lepas kacamata. Ada ya, aku pakai lagi deh. Ya udah pakai lagi sok. Kenapa tuh? Tapi itu minus gak sih? Enggak. Otak lo minus gak? Wah, itu dia. Cuman nih ya pendukung dari Hierarchy Kingdom dan juga dari Bigot Troopers yang ada di luar sana. Hey kalian, Tolong. ramekan kolom komen. Sok atuh langsung ramein. Tancapkan like-nya. Like-nya ditancepin, jangan sampai Hierarchy Kingdom nih tidak ataupun Bigot Troopers tidak membuat rekor-rekor baru Nanti nih di Cornet pas MPL. kita masuk ke kamera, kita Ah. kasih tahu like kita gimana lu. Gimana? Gimana lu kira? Atas. Lihat. Gimana? Atas gitu. Apa itu atas? Ini Gitu masuk. atas gitu. Like dulu gitu. Ini namanya jempol mantul. Jempol Net, ya. mantul net. Kayak gini nih net. Contohnya net. Bodoh Gini nih. Tas gitu. Satu kali aja. Bodoh Jangan amat. sering-sering. Ya lo ya. Bodoh amat. Ya, jadi buat Bigot Troopers dan juga Hierarchy Kingdom yang mau juga titip salam, jangan lupa bisa langsung menuju ke Instagram dari @kbggwp ataupun @cornet. Yes, dan terima kasih banyak untuk Hierarchy Kingdom yang sudah ngetek kita bertiga ya. Yoi. Wow. Udah nih, ini aku di-mention sama Hierarchy Kingdom. Oh, Hierarchy iya, Kingdom nih. kasih dukungan terbaik dan positif kalian. Semangat kakak Caster. Terima kasih Terima Hierarchy kasih. Kingdom. Karena aku kemarin Iya. setelah persis di tag juga sama Hierarchy Kingdom, Yap. dan kebetulan kan Hierarchy Hoshi-nya kalah. Iya. Aku langsung balas reply story mereka dengan bilang tetap dukung Hierarchy ya, apapun yang terjadi kayak gitu. Karena Iya benar. fans kayak gini, Menang atau kalah? menang atau kalah itu harus tetap mendukung tim Iya. favoritnya. Kayak Yes, gitu itu maksud juga aku. berlaku untuk semua tim Semuanya. yang ada, semuanya. Bahkan begitu Semuanya. juga untuk Bigot Troopers ya. Yap. Boleh kalian juga yang mau dukung, boleh tag kita juga, mention kita juga. Tapi Pakku itu R7 pas lagi Langsung Bapak Komandan lapor. terlepas. Oke, komandan lapor. Kita back to the draft ya. Sudah ada 2 hero yang sama di game sebelumnya, ada Yushin Yes. Shin dan juga ada Paku itu. Cuman Dreams dapat jawheadnya di satu sisi lagi. Oke, Dreams bisa, ya kita sama-sama tahu lah dia bisa make up play dengan baik juga. Ya, Ini make udah play-nya ada ini dapat sih. juga dia dengan jawheadnya. Akankah dengan kontrol seperti ini, Pakuitonya bisa disikat habis? Gitu. Harus dari early sih kalau kayak gitu. Yoi. Harus dari early sih. Pakku itu kalau minimal udah jadi block langsung sama brute force itu udah agak keras sih hitungannya. Tahu Untuk nggak sih? ditumbangkan. Semenjak game tadi, Mhm. Paku itu bakal ganti nama untuk next patch-nya. Apa itu? tuh? Menjadi Fatahku itu. Fatahku itu. Dari Iya. namanya R7 Rivaldi Fatah. Iya. Jadi Fatah Fatah Kuito ya. Iya. Hati-hati net, itu pulung sikutnya nyala kayak pasif Pakku itu. Knock up dong gue. Knock apa? Sabar Raing teh ya. Kemarin yang di tengah Oji sekarang Cornet, untung ganteng gak apa-apa. Farsha dan juga Chow beserta Chow yang udah diamankan oleh Bigotan Alpha. Sementara dari Hierarchy Hoshi ada Isan Shin dan juga Pakuito, masih dua sosok yang sama seperti di game yang pertama. Pastinya doa-doa dari Hierarchy Kingdom di luar sana juga ini akan sangat-sangat membantu sekali. Tapi Bigot Troopers jangan sampai kalah juga. Kalian terus doakan, terus support tim-tim yang berlaga. Apalagi Bigotan Alpha adalah tim andalan kalian. Wow, Uranusnya Pak sekarang langsung diambil. Menjadi hal yang bisa dibilang akan menjadi PR yang cukup banyak. PR yang cukup sulit lagi untuk Bigetron Alpha. Untuk menumbangkan Uranus berarti mereka butuh stun dan juga burst damage. Farsha mau nggak mau harus NOD secepat mungkin. Kalau ini Uranus Purify Pak Bolong, Yap. wah ini nangkepnya sih PR banget. Way of Dragon digunakan Purify, Ejector digunakan Purify. Ya berarti di-trigger dulu lah Pak. Iya. Trigger dulu baru mereka Per 1 menit ini harus di-trigger banget, per 1 menit 30 detik ini. trigger baru mereka melakukan initiate yang sebenarnya. Jadi kayak ada Yes. shadow initiate. Shadow Initiator. Wih, asik. Atau pembuka team fight bayangan. Ya mimisan ini gue ngomong bahasa Inggris. Lu kok maskernya merah? Oke, dan Hayabusa. Respect terhadap Skylar. Di awal game tadi, di game yang pertama, kacau balau sideline yang dimiliki ataupun gempuran-gempuran ke lini belakang dari Bigotan Alpha yang dilakukan oleh Skylar. Jangan lupa juga, kenapa Hayabusa di-ban? Karena udah ada Uranus dan juga Pakuito. Kalau misalkan nanti Hayabusanya masih mau dimainkan sama Skylar dan Pakuito dijadikan tank seandainya, ini akan tetap menyusahkan. Karena akan ada dua, apa ya bahasanya? Kalau buying time berarti buyer time. Buyer time. Karena kan itu kan ini pelaku. Iya, buyer berarti time. membeli. Membeli waktu. Orang yang membeli waktu yaitu Uranus dan juga Hayabusanya. Untuk melakukan apa? Split push. Waduh. Susah untuk ditangkap. Ini Cornet juga udah susah untuk menahan emosinya sepertinya. Iya, Nah, seperti itu. aku lagi melihat draft pick. Oh, draft lagi melihat pick. draft Iya, dan aku pick, juga pengen nanya ke KB sebenarnya. Apa Apa tuh? Kira-kira hero yang cocok untuk Skylar itu hero-hero assassin atau justru marksman? Opini pribadimu? Kalau aku? Iya. Kalau aku karena sekarang dia main di Gold Lane, aku lebih suka kalau seandainya dia main yang kayak 1-1-1-1 gitu. Berarti marksman. Iya.
Tapi one-one-nya di band sekarang. One-one-nya di band masalah. Hayabusa juga. Hmm. Hero apa yang cocok buat dia? Apakah dia akan menggunakan Kalau mage match? kira-kira cocok kan? Kayak Harith atau mungkin Alice atau Kalau Harit mungkin cocok sih, karena dia kan bisa dibilang tadi aku sempat lihat cara dia memainkan Quad Shadow dan Shuriken-nya kan. Iya. Itu hitungannya fast hang loh. Wow, ada Gashen teman-teman. Ya. Ada Gashen diamankan oleh Bigotan Alpha besar Karena Roger. untuk nembusin Uranus. Ini Pakuito-nya akan ada di tengah menjadi roamer atau akan ada di sideline lagi nih. Kalau memang kita beranggapan akan ada satu marksman lagi di sisi dari arah Kyoshi ataupun ya mungkin ada assassin lagi yang berada di sideline gitu. Assassin yang tersisa apa Lancelot gitu. Sulit juga. Mungkin bisa Tapi Lancelotnya ke Lancelot mid. samping oke kok. Belum Lancelot. pernah coba ya? Ketemu di rank gue pernah. Enak kok. Tapi serius. kalau Pakai di execute kompetitif tapi. kayak gini, Iya, belum. belum. Jarang. Lapu-lapu. Oke. lapu-lapu Pakuito ternyata. tank kah? Pakuito mid berarti. Pakuito tank kemungkinan besar. Baiklah, Finn ini dia. dengan Finn dengan Pakuito. Ini dia 5 player. Ini dia 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing Skylar tim yang antara menjadi RR Kyoshi dan juga dari Bigoton Alpha. Jadi buat teman-teman semua kalian mulai sekarang banjirin kolom komen kita dengan hashtag #VivaRRQ ataupun BTRWin. Ramein langsung, jangan lupa like-nya juga ditancepin. Tunjukin kekompakan kalian Bigot Troopers di luar sana. Tunjukin kekompakan kalian RRQ Kingdom ya. Jangan sampai kelewatan, dukung Tapi ya Pak terus. Pulung dan Apa itu? Cornet ya. boleh. Ini Uranus versus Gusion di Gold Lane akan sangat menarik nanti kita melihat Max. Kalau ketemu Skylar, ini Maxnya harus benar-benar nge-shutdown secepat mungkin Skylarnya. Yes, karena kalau misalkan Cabut, emang mati? Enggak kok. kalah level duluan, level 4 duluan, kayaknya Wah. bakal langsung di-burst sama seorang Gajah dan dia. Untuk game yang kedua, RR Kyoshi melawan Bigetron Alpha. Oke, masih balik lagi bersama Pak Pulung, ada Cornet dan juga Bung KPKK WP. Tapi Dreams di bagian tengah, kita lihat aja. Masih standby di dalam rumputan, ada Kaya dengan Parsianya. Uranus masuk ke dalam rumputan, digunakan oleh Skylar. Skin baru dari Gashin ya. Itu Night mirip Owl. sama Natalia. Natalia. Yang ini kan bagian matanya kan. Kayak kalau dari jauh tuh kelihatan mirip Natalia. Tapi ternyata oke, kalau misalkan Pakuitonya dipakai seorang Finn dan R7-nya ternyata memakai ini ya, lapu-lapu. Ada Kaya ya, ini dia energi impact ataupun cross Oh. overcroll-nya akan bisa dikeluarkan Wah, saat gila. lagi. Ini dia mulai bisa bertanda tidak ternyata. First blood. Ini benar-benar yang dilakukan oleh Bigoton Alpha cukup baik ya, Profesor KB. Masih belum level 2 soalnya dari Uranus-nya. Karena di Freeze Lane juga, Bener. Purify digunakan, Firma digunakan juga. dan First Blood udah dapat 200 bonus tuh dari goldnya. Benar. Apa yang dilempar tapi ternyata wave ini tadi yang dilemparkan ada satu gerobak. Max-nya mulai dikejar aja, untungnya mereka berdua masih bisa masuk ke dalam Nah, apa ya? Itu tadi Outer turret-nya. Pak Pulung bertanya kan kayak apa yang dilakukan. Nah itu adalah salah satu hal yang dilakukan ketika kita di Freeze Lane. Yap. Jadi dibantuin minionnya dideketin ke turret. Benar. Biar cepat ya, Biar cepet ya, Iya. biar cepet hilang gitu. Betul sekali. Oke, Finn juga masih berada dalam rumputan, dilemparkan aja Curse of Crow tadi masuk langsung. Tapi di bagian tengah masih ada wave minion yang segera dihilangkan oleh Kaye. Yes, benar sekali. Terima kasih banyak. Kita lihat sini juga di arah top lane-nya. R7 masih mencoba untuk bersihkan minionnya dan bahkan Dreams-nya. Psycho dan juga Finn sudah mulai bersama dengan combo yang akan dilakukan. Langsung nge-burst. Mungkin yang akan dilakukan ketika knockout strike dilakukan. Ada Thunder Strike, sama-sama strike. Apakah bakal strike atau justru malah Home run. home run? Jokesnya saya patahin. Boleh. Data yang pertama sudah mulai muncul, saudara-saudara. Sudah mulai kelihatan juga dari seorang Dreams yang menggunakan ejector. Belum ada yang dilemparkan, ada 4 pemain dari player RR Kyoshi, Mountain Shocker hanya untuk melihat di mana posisi anak-anak robot berada. Ada sedikit dilakukan oleh R7, match-nya. Sudah mulai mencicil-cicil. Ini tinggal siapa yang akan melakukan initiate duluan dengan darah yang cukup sekarat. Match-nya ultimate dilakukan untuk membersihkan minion dari R7-nya. Match-nya dipukul mundur. Enggak mau menggunakan Duel of Dragon-nya dan R7-nya langsung balik lagi dan rotate ke arah mid lane. Gede banget badan lapu-lapu, bawa pedang segitu besarnya, kehilangan arena pertandingan dari sang gladiator.
Tapi 3 player dari RRQC juga udah berada di pit turtle-nya. Sementara Dream melihat dari kejauhan. Nah, ini dia Max-nya. Masih bisa bertahan walaupun tadi Skylar-nya cukup offside dilempar karena sudah bagian dalam. Hilang sudah robotnya. Kill with execute dari seorang Gajian dengan satu turret damage tambahan. R7-nya juga sekarang. Tuh Dragon yang mengarahkan Traidoranya dan Turtle diamankan oleh seorang Albert. Ya ada Lemon di sana dari Turtle dilakukan tapi Fines sekarang dan langsung disumbangkan begitu saja. Dan bahkan dari sini untuk posisinya 3 hero dari tim Argyoshi. 1 yang bertahan dari seorang R7 dan mereka tetap mendapatkan 1 lot tapi kehilangan. Ini 4 poin kill sekarang Profesor KB. Iya, dengan ditukarkan Turtle kali ini. Walaupun sebenarnya kita harus lihat Albert yang masih farm. Mungkin power spike-nya emang sengaja dibiarkan agar Albert bisa escape. So, Albert di sini benar-benar harus bisa nge-carry timnya untuk di early game kayak gini, entah dari farmingannya atau dari item yang akan dia mainkan. Wah, ini Albert juga masih gagal. Terlihat tadi posisi dari Albert, tapi gombapnya ketika diamankan dan R7 memberi backupan yang cukup baik. Bahkan melihat posisi duduk Albert sekarang mengingatkan Cornet sama Babang Sin ya, dengan Iya. the power of Jongkok. Kalau ini kaki miring 1 nih Pak ya. Oke, Jongkoknya baru 1 kaki Baru doang. 1 kaki aja, pertempuran pun masih belum berlangsung lagi. Ini ada replay yang bisa kita lihat tadi adalah Finnya terjebak di 4 player Bigetron Alpha. Pusing Pak. Berarti Albert ini fokusnya baru meningkat 20%. Belum Jongkok sepenuhnya dan kita sini untuk invite dilakukan dari seorang Bransia yang sekarat dan mulai dijar begitu saja tetap pagi aja dimajuin dan langsung pikir ke arah depan. Ovinnya yang kali memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan di tas dan langsung diamankan poin killnya Bigetron Alpha. Walaupun mereka yang digeng dulu tapi mereka yang justru mendapatkan poin killnya 6-0 belum pecah, belum ada poin kill dari tim RRQ Hoshi. Wah, ini akan menjadi snowball yang sangat-sangat baik. Bisa diambil oleh Bigetron Alpha, tapi di bagian atas space-nya lagi dan lagi tercipta. Hilang sudah 1 alter turret sebelum menit ke-5. Gila, bahkan 4 player dari Bigetron Alpha gold leading-nya ada di 1 sampai 4 posisinya. Yang sudah dikeluarkan, duel Sega ditendang combo dengan seorang Barcia di stun. Dia lagi dapetin pasif, match-nya masih ada Shunko, Flicker, dan bahkan Dead Kundunya yang justru mendapatkan poin kill match-nya sekarang. Mana Moon Shocker, Moon Checker, mana dikeluarkan, dan yes, satu dibalaskan akhirnya telur pecah oleh tim RRQ Hoshi. Dan Flicker, Thunder Strike dari Psycho, 2 orang harus hilang. Oh my lord. Tapi pertempuran pun masih terjadi seperti yang di area Turtle ini. Dia mulai ditembakin aja, tapi Turtle-nya berhasil diambil oleh Dreams. Ia menggunakan Joyer Branch-nya cukup terancam di bagian belakang, mulai tertumbuk. Lightning Bolt-nya dikeluarkan. Ini dia Vin yang mulai tumbang lagi, 2 orang langsung menghilang dari RRQ. Double kill berhasil didapatkan, tapi Dreams pun harus meregang nyawa. Max yang pun menghilang. Lightning Bolt lagi menghilang sudah untuk Branch-nya. Oh, ini bakal menjadi tabungan yang cukup besar. Kombonya dari seorang Matt bahkan mendapatkan 2 orang. R7 sendirian, 1 melawan 2 ada tas dilakukan oleh Seragi dan juga seorang Matt-nya. Boleh mengajar lagi Jet Kundang. Matt-nya yang benar-benar sakit banget tendangannya dan langsung menghantam ke seorang R7. Ini apa barusan yang kita lihat? Kayak trap kill, lu jual Perang gold di leading. atas, Lu perang jual di gold kill. atas, Iya, perang di bawah. trap kill, Apa ini? trap kill puluh. Pertarungan yang gak bisa habis, bahkan tadi dari segala sisi. Gila, Magical damage-nya gak mau ketinggalan dong. Gila, Untuk gila. Psycho aja Flicker langsung. Gua gak mau ketinggalan nih, entas kata Lihatin hilang. aja Frizzle-nya mah tiba-tiba dapetin Feather Strike juga. Siapa Iya, yang kira makanya. tiba-tiba stunnya connect bareng sama Feather Strike. Feather Strike dan bahkan kehilangan cukup banyak HP dari seorang Psycho-nya. Tapi 4 melawan 2 belum ada rotasi dilakukan dari seorang Jawhead dan juga seorang Roger-nya. Masih cukup tenang di arah tengah, tidak bisa melempar, masih jauh jangkauannya dari seorang Dreams-nya. Untuk gold yang didapatkan 21.000, Bigetron ini harus benar-benar konsisten. Kalau mereka 1 kali snowball yang mirip banget sama game 1, mungkin RRQ Hoshi akan kembali lagi dan ke comeback gamenya dan akan langsung menutup gamenya atau match menjadi 2-0. Profesor KB. Iya, ditambah dengan Albert dan juga Branch memiliki KDA yang sama kali ini dengan snowball yang sama juga. Jangan sampai keculik lagi kali ini. Fight dan lagi-lagi matnya harus terpick off. Burst-nya ampunan loh di dalam rumput itu. Benar sekali, 12-6 menyusul pelan-pelan dan bahkan Turtle sudah mulai muncul.
Tartil dulu, tartil. Sudah ada teriakan dari para pemain Arkeoshi. Terdengar di atas panggung. Sudah mulai fokus di arah turtle-nya. Bahkan ada Dream, tapi tidak ada retribution yang cukup jauh. Tampaknya dari seorang Brass dilepaskan itu saja. Didapatkan oleh seorang Albert-nya. Mountain Shocker sudah mulai kelihatan. Dia melempar satu orang menjadi Purify. Dari seorang Dream sekarat masih bisa cabut ke arah belakang. Masih bisa survive tanpa menggunakan flickernya. Dan Federal Strike hanya untuk bersihkan minion di arah tengah. Wow, ini objektif mungkin begitu apa jauh mengungguli karena tadi mereka juga berhasil untuk mendapatkan satu auto turret tanpa apa ya bisa dibilang sebelum menit kelima ini akan menjadi insentif tambahan golnya di bagian tengah. Udah mulai hancur lagi, Finn juga udah melakukan initiate, siapa kayak akan langsung ditumpuk punggungnya, Max-nya masih bisa melakukan pergerakan, masih bisa kabur dan lagi tersisa, masih bisa selamat Cornet. Sangat baik dengan dari seorang Gashian yang menunggu untuk nge-slide melewati tembok yang ada di Lord Pit yang belum muncul juga Lord. Dia dapatkan sini dari Taiko-nya sekarang dari Yudora sangat cantik di sana, Matt-nya pintar ke belakang, Finn-nya yang kali ini ditembak jadi sedang langsung hajar begitu saja. Chow-nya yang mendapat poin kill-nya. 65 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Down dan ini benar-benar posisinya mulai disusul sama RRQ. Lihat gold-nya hanya berbeda 1000 sekarang. Iya, tadi ada perbandingan sekitar 3000 ya Pak KB. 1500 bedanya Profesor Iya, KB. ini kayak cepet banget sih. Snowball yang dilakukan benar-benar tidak berhenti-hentinya. Tapi dari segitu Red, ini Bigetron Alpha mulai menyusul pelan-pelan. Anarchy Hoshi untuk konsisten. Berdrive strike, dapatkan terkena 2, pikir ke belakang, tapi lihat lagi-lagi Matt-nya freestyle dulu bos dan langsung menginjak 2 orang. Dan langsung didokap begitu saja, dan bahkan Max-nya melawan seorang Skylar. Mulai digocek begitu saja, dan bahkan masih ada Seeker. RRQ dari seorang Skylar yang ingin mendapatkan satu turret lagi, tapi tampaknya dari seorang Max-nya masih mengincar. Where's the ultimate? Terbakar execute dari seorang Max, dan langsung dilangkap begitu saja Uranus-nya. Hilang sudah. Flicker ataupun stiker-stiker yang dikeluarkan seperti yang membakar langsung jiwa raga Max untuk bisa mendapatkan poin kill terhadap Skylar dan berhasil mendapatkan poin tersebut. Ejector dilempar, Unstoppable Force dan kombonya masuk. Cantik banget dan langsung hilang dari seorang Finn-nya. 0-5 kematian dan 3 assist dari seorang Pakuito. Tas dilakukan dari seorang Dream. Bigetron Sticker sudah mulai muncul di depan sana. Tas dari seorang Dream untuk Bigetron Alpha. Ya, ini dia saatnya. Biga Troopers, RRQ Kingdom langsung ramai lagi di kolom komen. Berikan semangat kalian untuk seluruh player dan Lord akan menjadi milik dari Bigatron Alpha. Kita akan melihat di sini Lord-nya. Apakah lebih besar untuk Bigetron Alpha? Atau justru malah masih di game yang pertama dengan 5.000-an tadi ya untuk gold advantage ya dari Lord-nya, Profesor KB. Ya, mengingat kali ini dari segi turret bahkan mulai 4-1 dari yang tadi kita lihat juga. Anarchy Hoshi hanya mendapatkan satu turret saja dari game yang kedua kali ini. Dan segi item kita bisa melihat juga Albert yang mungkin akan menuju ke Sapphire. Oke, udah ada satu lagi tadi Ejector dan berhasil untuk mendapatkan, tapi Alfreven maju lagi ke bagian depan, masih ingin lebih ternyata. Sementara Finn melakukan sebuah inisiat namun masih gagal. 4 player tersisa dari RRQ Hoshi. There's no Skylar dan bahkan digagalkan dan gagal juga freestyle, gagal juga untuk 3-point shot dari seorang Jawhead ya. Dreamshare lagi-lagi mengalami mimpi buruk di sana, digagalkan dengan sana, bahkan Psycho yang flicker kanan depan dan kombonya masuk dan knockout strike dari seorang Brad yang diincar, tapi lihat Finn-nya masih lembek banget dan malah Finn-nya yang harus ditumbangkan. Walai, wow, kayaknya berada di barisan paling depan loh, ini berani banget positioningnya. Sementara Arsevan ini dia sedikit lagi yang tersisa, masih bisa bertahan. Skylar ada di mid untuk menghilangkan satu wave minion. Satu ini Turret sudah diamankan di arah top lane ya, di arah bawahnya hanya sekarang dan langsung dihancurkan dari Lord yang terhormat. Key-nya yang santuy banget di arah depan, dikenain stun, ada Matt juga kombonya malah masuk ke arah depan dan langsung mengajar begitu saja. Masih ada stun dari serang Eudoranya, combo di sana dan langsung hilang. Matt-nya tidak menyangka Eudora, si nona cantik mungil di sana, memberikan damage yang sangat besar. Nyonya cantik yang kekuatannya seperti terapon listrik ya, tapi Dreams ada di bagian tengah, dia harus lebih berhati-hati agar tidak berubah menjadi Nightmare. Namun untuk sekarang kita lihat aja dilemparkan 2 piring langsung mengenai ke arah Dreams-nya. Federal Strike dikeluarkan untuk melindungi pergerakan di arah mid lane. Iya, udah kayak gini sih tim fight-nya mau nggak mau mereka harus mengincar karena Psycho. Psycho satu-satunya memberikan tekanan yang luar biasa terhadap frontliner dari Bigetron Alpha. Belum ada yang benar-benar bisa mengkontes damage daripada seorang Psycho.
Wah, ini dari segi itemnya juga mereka bisa dibilang kalau udah menit segini ya udah lumayan ya untuk item poolnya. Udah ada beberapa juga untuk tadi dari Parche udah ada Holy Crystal, COD dan juga Lightning Transient bahkan udah dimilikin ya Profesor KB. Ya, ditambah dengan kita tahu sendiri Yudoranya yang mungkin Psycho agak sedikit ketinggalan dari segi farm, tapi follow up damage-nya lihat semuanya masuk. Albert masuk, dia bahkan udah punya 500 gold. Lihat-lihat mereka hanya berseberangan sekarang di sungai sisi atas dan juga bawah. 5 melawan 5. Masih mencoba untuk menahan, tampaknya tidak mau di start untuk team fight. Dan bahkan dari RRQ OC-nya juga ingin mengamankan atau memanage lane-nya dari atas dan juga bawahnya. Karena mereka sudah kehilangan satu turret di arah atasnya. Sudah lebih besar juga minion untuk Victor Alpha di arah top lane-nya. Iya, lihat-lihat aja. Sementara Skylar hanya ngedistract aja ke arah mid. Sementara Psycho bersama William rerumputan, dia juga bisa memberikan sebuah follow up damage. Tapi di bagian tengah kita lihat ada sedikit lagi, masih bisa selamat ke arah Finn-nya. Buat ini kalau misalnya terlalu lama kayaknya dari seorang Finn-nya, waktu itunya akan semakin tebal lagi. Tidak bisa selembek sebelumnya Dreams ya. Idora, si Nona cantik memang menggoda. Pengen ditubruk langsung, tapi dijagain sama sang robot Skylar ya. Iya, ini Eudora gimana udah kayak power bank kali ya? Kan listrik Kenapa tuh? semua badan Bapak. Power bank. Taburan di bagian Datang kita sini di arah tengahnya. Belum terjadi fight ternyata, masih ditahan, masih sama Iya. sabar, masih sama disiplin banget ya. Yoi. Ini Ini apa gimana ya? Kayak anak jalan mangga sama anak jalan papaya, Pak. Weh, sini loh, maju. Iya bener, Kakak, kayak gang atas bawah kan. Iya, lu aja sini. Oh, kakak. Sini lo maju. Oh, kakak. Gitu. Berani manggil-manggil doang, Pak. Manggil doang, war kagak. Iya, Pak. Manggil doang, war kagak. Aduh. 14 menit 22 detik untuk Lord yang terhormat. Sudah mulai muncul, sudah berwarna kuning. Sudah benar-benar di-enhance dan bahkan dari seorang Brand yang kali ini membuka. Mencoba untuk menarik, ada Max juga. Udah mulai dibayang-bayangi, ada Mountain Choker. Maxnya sekarat banget ya, digeprak sama Bapak Lord. Kendaraannya udah benar-benar satu bar. Dari Fines udah mulai mengawasi, ada Max di sana. Dan bahkan di knockout strike siapa yang akan dicar. Lord ya, satu bar lagi dan knockout strike-nya bagus banget. Retribution Israel! Dari Bayalian Albert yang berhasil mencuri Lord yang kedua. Double kill, dia berhasil terhadap Matt, dia Dream, siapa memponti, Nona cantik, Psycho, juga silang, triple kill dari seorang cowoknya, Skylar sekarat, Matt yang ada flicker, dan bahkan dari Gausi, walaupun mereka mendapatkan Lord yang terhormat, tapi mereka harus kehilangan 3 playernya, R7 juga tidak bisa memberhentikan push yang dilakukan oleh cowoknya, dan langsung mendapatkan inhibitor dari Tiara bottom lane. Wah, ini dia pencurian seperti ini yang sangat-sangat krusial sekali. Namun untuk sekarang beratnya digeprek sakit banget. Ini bokapnya Hylos, kakinya Hylos atau siapanya Hylos ini. Gede banget damage yang dia berikan terhadap player dari Victor Alpha. Memberikan nafas tambahan, berikan lagi kesempatan untuk RRQ Hoshi. At least mereka nggak langsung di end, straight to the end. Dari Victor Alpha yang harus menahan dulu, manage lane-nya lagi. Dan tampaknya ini benar-benar akan menjadi game yang cukup panjang untuk game yang kedua. Lihat pergerakan dari Albertnya, Traceless. Dan dia langsung fokus untuk retribution walaupun itu Matt-nya udah benar-benar dia fokus banget, dia udah sadar bakal ada Yisun Chin dan langsung ditendang tentunya tapi tidak berhasil untuk retribution dan bahkan sini team fight sudah dilakukan dan bahkan langsung mendapatkan tentu saja R7 dia mendapatkan 2 orang. Looking for triple kill, teriakan dari Anarkiosi terdengar di atas panggung dan bahkan kita Dream dan sekarang ada Matt juga mencoba terhijar lagi Dream yang akan mengalami mimpi buruk lagi dan langsung kehilangan 4, tersisa 1 lagi, tersisa Chow. Matt-nya yang kehilangan the twin. Where's the twin? Di mana kembaranku? Dan langsung di wipe out. RR Yoshi. Oh my god. Mereka hanya butuh 1 minute saja. Dan bahkan di sini langsung di end. RR Yoshi apakah mereka bisa? Tidak ada lagi minion. Hanya ada 1 gerobak. Dan akan mulai hidup lagi dalam 10 detik lagi. RR Yoshi, can you do it? Can you end the game? Can you win this game? Dan yes. 2-0 untuk RR Yoshi. 2-0 tanpa balas. Wow. RRQ membuktikan kekalahan mereka kemarin dibalaskan di hari ini. Dan Victor Alpha again and again belum bisa memberikan sweet revenge-nya. Best 5, seperti yang sudah aku bilang. Ini dia line up RRQ Hoshi yang sepertinya harus mereka temukan. Dan setelah menemukan seperti ini, apa yang harus mereka lakukan? Konsisten, Pak. udah itu doang. Bener-bener persis deja vu seperti season yang ke-6. Yap. Minggu yang pertama fall off,
Minggu kedua ada power spike baru dari Skylar ternyata Yep. untuk regenerasi yang sekarang menjadi gold laner. Dan inikah mungkin yang akan menjadi jawaban bagi Anarchy Hoshi? Bahkan ini bukan minggu kedua, maksudnya untuk si Skylarnya hari Hari yang yang kedua. kedua. Sudah dibuktikan dia bisa menjadi part dari Anarchy Hoshi dan memberikan kontribusi yang sangat-sangat luar biasa. Wipe out, Yes. wah, wipe out berhasil diberikan di hari-hari ataupun di detik-detik terakhir game kedua. Seperti yang sudah aku bilang, akan sangat menarik untuk melihat Albert dan Skylar Bersama kembali. bersama di bagian mereka masing-masing.